Ya Rasulullah, ya Nabi. Itu dibakar hatinya. Karena ini generasi berikutnya tergantung perempuan. Maka Allah itu kasih berkah kepada perempuan itu beda dengan laki-laki. Karena perempuan itu menumbuhkan generasi. Perempuan salaman sama suaminya, cium tangan, dapat pahalanya Hajar Aswad. Laki-laki cuman salaman tok, tekor. Perempuan tidur di samping suaminya dapat pahala sholat di depan Ka'bah. Laki-laki cuma dapat pahala tidur aja. Makanya nanti kalau pulang cari Hajar Aswadnya ya. Lo kok Hajar Aswadku panuun. Lihat hamil itu melangkah satu langkah dapat pahalanya jihad fisabilillah. Makan siang dihitung puasa, tidur malam dihitung tahajud, menyusui satu cecepan pahalanya 100. Kalau anaknya daplek sampai 6 tahun berapa pahalanya? Lo Allah kasih. Makanya perempuan itu berkahnya tidak habis habis. Satu elusan perempuan terhadap anaknya semiliar saraf kebaikan bangkit. Lo ini yang tidak, laki-laki nggak memiliki itu. Laki-laki harus perang beneran, laki-laki harus kelahi beneran baru dapat jihad. Kalau perempuan enak. Makanya perempuan ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi tulang punggung masa depan bangsa, dan fatayat berada di situ. Maka fatayat tidak boleh lupa, ini harus dibangun secara baik, diperlakukan dengan baik ya. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada penghinaan, karena dari sinilah akan lahir generasi-generasi yang akan menjadi baik buruknya bangsa. Loh itu maka saya paling tidak suka kalau ada laki-laki kejam dikit sama perempuan, tak tempiling benti sama saya. Dia salah, pasti imamnya dulu yang salah, pemimpinnya dulu, sopirnya belok, biasanya penumpangnya ikut belok. Loh itu kok tekan wong wedok ini. Nah kita balik lagi puasa. Nah puasa itu menjadi kuat. Kenapa? Karena manusia punya ruhani. Nah jasmani ini harus ditahan kekuatannya. Kalau kekuatan jasmani ini sudah ditahan, ruhaninya online. Ego manusia turun, ruhaninya bangkit. Kalau ruhani bangkit, kemanapun akan melihat Allah. Contoh, ego yang masih tinggi nggak bisa lihat Allah. Perempuan gendut gitu, laki-laki langsung bilang wah dream gitu. Nah nyawa kita yang di dalam merekam, karena manusia itu sebenarnya punya titipannya nyawa, persis seperti padi, persis seperti pisang. Pisang itu punya titipan pisang yang harus dikelola oleh pohon pisang. Beras itu tergantung pohon padi. Sama seperti syuting itu. Syuting itu hidup untuk tengok saya sana sini, itu kasihkan bekal namanya memori. Nanti setelah ngerekam saya, syutingnya dibanting, nggak masalah, yang penting memorinya masih ada. Beras juga sama, walaupun nanti pohon padinya nggak ada, selagi berasnya masih ada, masuk laboratorium rekamannya ada organik atau bukan organik. Manusia juga nanti jasadnya ini sama, pergi. Tapi kalau nyawanya kembali pada Allah, rekamannya juga masih ada. Nah tugas jasad ini memberikan rekaman yang baik. Kalau egonya tinggi, rekamannya pasti jelek. Istri gendut gitu, drem, ngerekamnya drem. Tapi kalau egonya sudah turun, rekamannya pasti bagus. Istri gendut, alhamdulillah istriku gendut, nggak tak kasih makan seminggu juga masih hidup. Rekamannya Allah. Iya, sendal hilang gitu. Kalau egonya tinggi, oh kambing ini. Akhirnya yang direkam adalah kambing. Tapi kalau egonya turun, sandalnya hilang, masya Allah. Akhirnya direkam masya Allah. Berarti begitu besok rekamannya dikembalikan pada Allah. Loh kok ada kambingnya? Karena pernah rekam kambing dipanggil, Beng, kok kamu ada dalam rekaman hati orang ini? Ya Allah, dia mitnah saya nyuri sendal. Padahal kan dia tahu nggak ada kambing nyuri sendal. Saya nggak terima, neraka. Makanya orang kalau egonya turun, rekamannya Allah. Lihat ayam naik masjid, alhamdulillah ya Allah, ayam naik masjid kok belum begitu jerot, alhamdulillah ya Allah, santriku bisa praktek toharoh, membersihkan telek dari atas masjid.
Karena kalau tidak ada telek naik ke masjid, santri nggak bisa praktek toharoh, wong kiai nggak boleh bawa telek ke atas masjid tuh. Rekamannya Allah terus. Makanya orang ini kalau puasanya kuat, rekamannya Allah lah adanya. Kalau sudah rekamannya Allah, sistem online-nya ya tinggal share it. Nah itu hikmah muncul itu dari situ. Nah itu makanya ego itu hati-hati, bisa menjauhkan kita dari Allah. Contoh, ini kan habis lebaran, Bu Ketum, Mbak Anggi, aslinya mana? Sragen. Nah di Sragen itu ada ayam goreng. Jaya Sragen itu ada ayam goreng. Mungkin karena sudah lama di Jakarta, pengen ayam goreng Sragen. Sampai rumah karena liburan nggak ada ayam goreng itu. Karena nggak ada ayam goreng maka merindukan ayam goreng Sragen. Saking kangennya kemana-mana bayangkan ayam goreng aja ngiler. Saking ngilernya nggak tahu main ke rumahnya Pak Bupati, ada ayam goreng yang diinginkan. Hati-hati, jangan dimakan. Itu bisa haram. Kenapa? Karena didorong oleh nafsu selama 1 minggu pengen ayam goreng. Begitu dimakan nikmatnya luar biasa. Akhirnya pergi ke rumahnya Pak Camat, ada ayam goreng yang sama. Karena sudah tidak terlalu kepengen, begitu monggo silahkan. Enggak. Akhirnya kemakan juga. Begitu kemakan, enak tempatnya Pak Bupati, karena udah nggak kepengen. Begitu sampean bilang enak tempatnya Pak Bupati, ribut sama Allah. Wong hari ini dibagi yang itu, kok masih nggak terima membayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya kiai-kiai pendiri bangsa ini kalem-kalem. Karena tirakatnya kuat-kuat, makanya hanya Allah. Lihat orang Yahudi, oh juga bikinan Allah. Lihat orang Nasrani, oh juga bikinan Allah. Lihat apa saja. Makanya orang NU itu tenang, nggak pikut hancurkan Yahudi. Yang enggak lah, orang Yahudi juga berandil pada umat Islam. Kalau umat Islam Indonesia pergi haji, yang bikinkan pesawat juga orang Yahudi. Kalau Yahudinya mati, berenang kita. Loh, perempuan-perempuan ini menjadi cantik karena orang Prancis yang bisa bikin bedak dan parfum. Agamanya apa? Ya orang Prancis yang ngerti. Kalau nggak ada orang Prancis yang bisa bikin bedak dan bikin parfum, kita kembali ke bedak Jakarta, beras ditumbuk ya blonteng semua. Lah itu makanya Rasulullah cuman menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairan di situ nakiroh. Khairan itu kalau nakiroh maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak sempurna maka nggak mungkin punya kebaikan yang berdiri sendiri. Contoh sekarang yang paling baik siapa? Tadi Kiai Said. Begitu Kiai Said pergi, yang paling baik siapa? Saya. Lihat, saya yang paling baik, dikasih mic ngomel sesukanya enak karena paling baik. Tapi saya nggak boleh ngomong paling baik, sebab kebaikan saya menjadi ada di sini karena Mbak Anggi bikin acara fatayat. Kalau nggak ada acara fatayat, saya nggak terlihat baik di sini. Nah, kalau sudah baik seperti itu, siapa yang baik? Ya ribut, kata Mbak Anggi, ya saya. Kata saya, ya saya. Kalau saya nggak datang, jelek acaramu Mbak. Ya gitu. Jadi itu baru 2 udah ribut kebaikan itu. Apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Kami yang paling baik. Karena kalau kami nggak ada di sini semua, yang ada cuma di atas, cek sound. Loh kita ini udah nggak usah ribut. Kita indah makan ini saja sudah Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli, kok barik lana? Karena urusan makanan itu melibatkan banyak orang. Yang nanam siapa, yang masak siapa, yang bikin sabluk siapa, yang bikin api siapa, yang bikin bumbu siapa, yang ulek-ulek siapa, yang bikin cobek siapa. Kita nggak pernah tanya, jangan-jangan cobek yang dibikin waktu membikin kekurangan air dikencingi, kita juga nggak ngerti.